Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Selamat beribadah kepada kita semua. Mari kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan 17. Saya akan bacakan dari sini, kita sama-sama untuk mendengarkannya. Di atasnya ada perikop, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ayat 16, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ayat 17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan kita. Saudara, saya memberikan judul sama dengan perikop yang ada di dalam teks yang kita baca, yaitu jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Nah, banyak orang yang berpendapat bahwa percaya diri atau self-confidence adalah sesuatu yang penting. Penting untuk bisa sukses, penting dalam bekerja, penting untuk studi, bahkan penting mencari pacar, juga penting di dalam pelayanan. Nah, bagaimana pandangan Alkitab terhadap percaya diri ini atau self-confidence ini? Kita tadi sudah baca di ayat 13. Dikatakan, saya baca ulang. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Nah, ayat 13 ini menunjukkan seseorang yang mempunyai sifat percaya diri atau self-confidence. Adanya rasa percaya diri ini yang menyebabkan orang ini bisa memastikan waktu keberangkatannya, hari ini atau besok. Orang ini juga bisa memastikan tujuannya kemana dia berangkat. Dikatakan di sini ke kota Anu. Dan orang ini juga bisa memastikan lamanya dia tinggal di sana. 1 tahun katanya. Dan orang ini juga bisa memastikan apa yang dia kerjakan, yaitu berdagang. Serta kesuksesannya pun dia bisa pastikan adalah untuk mendapatkan untung. Nah, pertanyaannya, apakah Yakobus menguji orang yang memiliki percaya diri seperti ini? Ya. Di ayat 16 kita baca, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Saudara, Yakobus tidak memuji orang ini. Justru Yakobus menyatakan salah. Nah, kalau kita mau baca di bahasa Inggris versi New International Version, salah itu diterjemahkan dengan kata evil, artinya jahat. Yakobus jelas tidak memuji orang ini, tapi justru mengecamnya. Dia menyatakan orang-orang yang memiliki percaya diri tinggi ini adalah orang-orang yang jahat. Yakobus mengecam bukan karena orang ini punya pekerjaan, bukan karena orang ini berprofesi sebagai pedagang, atau bukan karena orang ini punya keinginan mendapat untung. Tidak ada yang salah di sana. Atau bukan juga mengecam orang ini memiliki perencanaan akan masa depan. Ya, tidak ada yang salah untuk merencanakan masa depan, Bapak Ibu. Ya, karena masa depan itu penting. Alkitab juga mencatat di Amsal 6 ayat 6 sampai 8 tentang masa depan. Apa dikatakan di sana? Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Perencanaan, tidak ada yang salah dengan perencanaan. Jadi merencanakan masa depan itu tidak bertentangan dengan iman. Tidak salah. Bahkan kita harus melakukannya. Tetapi yang dikecam oleh Yakobus adalah rasa percaya diri orang ini, self-confidence. Nah, yang menjadi pertanyaannya bagi kita,
Apa yang salah dari self-confidence itu sendiri? Saya ingin mencatat di sini. Self-confidence, ada 4 yang salah melalui teks ini Bapak Ibu. Ya, kita mau baca itu di ayat 13 lagi. Hari ini atau besok kami mau berangkat ke kota Anu. Nah, orang-orang ini sedikit pun tidak berdoa untuk meminta pimpinan Tuhan. Ya, untuk meminta penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan. Dia terlalu yakin dengan dirinya bahwa besok dia akan pergi, bahwa besok dia akan tiba di kota Anu, bahwa dia akan tinggal di sana 1 tahun, dia mau berdagang dan dia untung. Nah, dia melakukan sesuatu itu percaya diri bahwa dia bisa melakukan itu dengan sukses tanpa Tuhan. Ini yang dikecam oleh Yakobus. Orang ini tidak berdoa, tidak melibatkan Tuhan di dalam perencanaannya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah seperti ini. Atau kita berdoa, tetapi doa yang kita sampaikan itu adalah sebuah rutinitas tanpa kuasa. Ya, kita tidak menjiwai, kita tidak berdoa dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Doa yang kita panjatkan itu sesungguhnya kebergantungan kita kepada Tuhan atas semua rencana yang kita sudah susun. Nah, kalau memang kita seperti itu, maka kita juga yang ditegur oleh Yakobus ini. Nah, orang ini tidak melibatkan Tuhan. Itu yang pertama. Sehingga self-confidence itu dikecam oleh Yakobus. Yang kedua, Bapak Ibu, mengapa Yakobus mengecam self-confidence? Ya, di ayat 14 dikatakan, kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Ya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Nah, ayat 13 ini sangat kontras dengan ayat 14. Kalau ayat 13, dia bisa merencanakan sesuatu sampai finally sukses mendapat untung. Tapi ayat 14 berkata, kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Ini menunjukkan bahwa orang itu merasa pasti akan segala sesuatu. Ya. Padahal ayat 14 berkata, kamu tidak tahu. Nah, kita mau lihat. Coba lagi di Amsal 27 ayat 1. Dikatakan di sini, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Saudara, kalau kita begitu buta, tidak tahu apa yang akan terjadi besok, bagaimana kita punya percaya diri bahwa besok kita untung, bahwa besok kita bisa di sana dan tinggal untuk 1 tahun? Bagaimana kalau kita sakit? Bagaimana kalau kita besok tertimpa musibah atau bahkan mati? Apakah ini semua tidak menggagalkan rencana kita? Nah, inilah yang dikecam oleh Yakobus. Ya. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok, sehingga tidak mengandalkan kekuatan sendiri, self-confidence sendiri. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kita adalah manusia yang lemah. Itu dikatakan di ayat 14b. Ya. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa hidup kita ini, diri kita ini bersifat fana, bersifat sementara. Dan itu menunjukkan bahwa kita itu lemah. Ya. Karena kita lemah, bagaimana kita bisa mempercayai diri kita sendiri? Kalau kita memang lemah, lalu bagaimana kita bisa menaruh keyakinan atau kepercayaan kepada sesuatu yang lemah? Ini tidak mungkin, Bapak Ibu. Ya. Di dalam Markus 14, kita mau lihat dulu Markus 14 ayatnya 29, 30 dan 31. Saya akan bacakan. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Ini perkataan Petrus kepada Yesus. Ayat 30, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali.
Ayat 31, tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Saudara, kisah Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali, ini terlihat bahwa Petrus mempunyai self-confidence yang besar. Ya. Tetapi hal itu justru diketahui oleh Yesus. Nah, Yesus berkata di sini, ya, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saudara, inilah kejatuhannya Petrus. Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi dia masih tetap confidence. Dia akan bersumpah. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, kita kalau hidup terus di dalam percaya diri model seperti ini, maka ada saatnya Tuhan akan menghajar kita dengan kejatuhan. Ya. Tuhan akan menghajarkan kita dengan kegagalan atau penderitaan. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa kita adalah manusia yang lemah. Kita adalah manusia yang fana. Ini yang dikecam oleh Yakobus. Nah, yang keempat, mengapa self-confidence itu dikecam oleh Yakobus? Karena self-confidence itu adalah kesombongan. Kita akan baca di ayat 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Sombong, congkak. Bapak Ibu Saudara, pernah tahu penjual obat? Ya, kalau kita lihat penjual obat itu punya kecenderungan menyombongkan diri, cenderung membual atas produk obat yang dia jual. Untuk apa? Supaya orang tertarik membelinya. Nah, orang penjual obat ini memiliki self-confidence. Ya, karenanya orang-orang yang memiliki self-confidence tinggi itu identik dengan seperti penjual obat yang selalu menyombongkan dirinya, cenderung membual. Kita mau bandingkan ini di Yohanes 15 ayat 5. Ya, apa kata Yohanes terkait dengan ini, Bapak Ibu? Kita akan lihat Yohanes. Iya. Yohanes 15 ayat 5. Dikatakan di sini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Saudara, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karenanya self-confidence yang berlebihan ini adalah dosa, adalah salah. Ya. Kita bergantung kepada Tuhan. Di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sesuatu yang pasti. Ini yang dikecam oleh Yakobus. Karena itu, apa yang harus kita lakukan? Melalui teks ini, ada 3 yang ingin saya sampaikan. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak terlalu self-confidence di dalam kehidupan ini? Yang pertama, Bapak Ibu, berhenti. Ya. Di ayat 13 diawali dengan jadi sekarang. Kalau Bapak Ibu lihat nanti di New International Version-nya dalam bahasa Inggris, kalimat ini diawali dengan now listen. Sekarang dengarkan, renungkan. Ya. Ini adalah satu ungkapan yang menyuruh kita untuk mendengarkan, untuk berhenti, untuk merenungkan bahwa self-confidence itu adalah salah, adalah dosa. Ya. Ayat 13 ini Yakobus menggunakan contoh tentang orang yang mau berdagang, karena pada saat itu, pada zaman itu orang-orang Yahudi banyak yang berdagang. Nah, memang itu keahlian mereka, dan dalam hal itu mereka memiliki self-confidence. Karena itu, hati-hatilah dengan kekuatan diri kita sendiri. Itu adalah tempat di mana kita akan mudah jatuh ke dalam dosa self-confidence itu. Ada contoh di Alkitab, Bapak Ibu, tentang Simson. Ya. Simson di dalam Hakim-Hakim 16. Saya akan bacakan itu bagi kita. Ya. Hakim-Hakim 16 ayat 20.
Lalu berserulah perempuan itu, "Orang Filistin menyergap engkau, Simson." Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, "Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas." Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Nah, ayat ini menceritakan bahwa Simson menjadi contoh orang yang percaya kepada Tuhan, ya, dan dia mengira bahwa Allah akan tetap menyertai dia sekalipun dia terus hidup di dalam dosa dan keasusilaan. Nah, saudara, Allah meninggalkan Simson. Ini yang menunjukkan bahwa bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi Simson pun kuat karena Allah yang menyertainya. Nah, demikianlah. Now listen. Jadi sekarang, berhenti. Ayat 13 dalam Yakobus berkata, jadi sekarang. Ini adalah ungkapan untuk kita merenungkan betapa bahayanya self-confidence itu sendiri. Karena itu, berhentilah dari kegiatan-kegiatan diri kita ini yang mempunyai self-confidence yang tinggi. Dan kita mau mengakui itu di hadapan Tuhan. Kita mau bertobat, kita mau minta Tuhan, ya, menolong kita, mengubah kita, agar kita melibatkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan ini. Sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itu yang pertama. Itu yang harus kita lakukan. Berhenti, ya. Kita mau merenungkan ini, mendengarkan ini. Yang kedua, Bapak Ibu, ya. Di ayat 15 saya akan bacakan. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, kita harus ingat dan sadar bahwa segala sesuatu itu bisa terjadi kalau Allah menghendakinya, ya. Jika Tuhan menghendakinya. Nah, kehendak Tuhan di sini menunjuk pada rencananya Allah, ketentuannya Allah, tergantung sepenuhnya kepada kehendaknya Dia. Hanya kalau Allah menghendaki, barulah kita bisa hidup, barulah kita bisa merencanakan ini dan itu, barulah kita bisa pergi ke sana ataupun ke sini. Kita mau lihat ini, apa yang dikatakan kitab Amsal kembali. Saya akan bacakan Amsal 16 ayat 1. Dikatakan, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Nah, di ayat 9, pasal 16, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saudara, kalau kita selalu menyadari akan hal ini, maka kita tidak akan self-confidence, ya. Nah, pertanyaannya bagi kita semua, lalu apakah kita harus mengucapkan jika Tuhan menghendaki untuk menunjukkan bahwa kita tidak self-confidence? Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, diucapkan atau tidak diucapkan bukan itu yang menentukan, ya. Yang menentukan adalah kesadaran yang ada jauh dalam hati kita, di dalam pikiran kita, bahwa segala sesuatu hanya bisa terjadi kalau itu kehendaknya Tuhan. Diucapkan pun, kalau jauh ke dalam hati dan pikiran kita tidak percaya, ya, maka itu pun tidak akan pernah terjadi. Jadi, bagaimana kesadaran kita, kesadaran di dalam hati, dalam jiwa, dalam pikiran kita, bahwa kita bergantung kepada Tuhan. Bahwa segala sesuatu itu terjadi kalau Tuhan yang berkehendak. Amin. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, kita mau mengubah self-confidence itu menjadi God confidence, ya. Tergantung dirinya Tuhan, bukan tergantung dirinya kita. Kita mau God confidence. Nah, kalau Alkitab teks ini melarang kita untuk mempunyai self-confidence, ya, saya mau katakan, itu tidak berarti bahwa semua orang percaya harus menjadi orang yang rendah diri, pesimis, ya, ragu-ragu, terus khawatir. Tidak, bukan seperti itu.
Justru yang seperti itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Nah, kita harus melakukan segala sesuatu itu dengan satu keyakinan. Keyakinan kepada Tuhan, bukan keyakinan yang kita letakkan kepada diri kita sendiri, tetapi keyakinan yang kita letakkan kepada Tuhan. Nah, itulah yang dikatakan di ayat 15, jika Tuhan menghendakinya. Kita sedang mengubah self-confidence itu kepada God confidence. Nah, kita mau bandingkan ini dalam Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13 dikatakan di sini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, God confidence, ya. Kita mau dalam semua perencanaan kita sadar dan melibatkan Tuhan. Jika Tuhan menghendakinya. Nah, kita tidak akan bisa mempunyai keyakinan seperti ini kalau kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Karena itu biarlah kita terus membangun kesadaran kita bahwa kalau Tuhan yang berkehendak, ada kekuatan Tuhan. Di dalam Tuhan semuanya bisa. Amin. Ada contoh di dalam Alkitab tentang Daud. Saudara bisa baca nanti di kitab 1 Samuel 17. Nah, Daud yakin bahwa Tuhan menghendakinya untuk berkelahi melawan Goliat. Nah, dan pada waktu Daud maju untuk berkelahi, Daud yakin Daud akan menang. Tetapi imannya Daud, kekuatannya Daud itu dia letakkan kepada Tuhan, bukan kepada dirinya sendiri. Daud mengandalkan Tuhan, God confidence, bukan self confidence. Yang berakhir Daud menang, Goliat kalah. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau melakukan 3 hal ini. Ya, saya ulang, yang pertama adalah kita mau mendengarkan, berhenti. Ya, kita mau merenungkan ini, bahwa God confidence, bukan self confidence. Yang kedua, kita mau ingat bahwa segala sesuatu itu hanya terjadi kalau Tuhan yang menghendakinya. Dan yang ketiga, kita mengubah percaya diri ini menjadi percaya kepada dirinya Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kalau kita mau melakukannya ini, ya, saya percaya, ya, kita akan melihat kuasa itu yang bekerja. Kita akan melihat keberhasilan dan keberuntungan. Sebaliknya, kalau kita tidak mau melakukan ini, apa yang terjadi? Ayat 17 kita baca. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Pada akhir teks ini Yakobus menyebut tentang dosa. Yakobus berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi tidak melakukannya, ia berdosa. Berbuat baik dimaksudkan Yakobus ini adalah kunci dari melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Maka kalau kita telah mengerti tentang hal ini, kita mau melakukannya. Amin. Kita mau melakukannya. Tapi kalau kita tidak melakukannya, ayat ini menyebut ia berdosa. Saudara, orang yang tidak mau melakukannya itu adalah sifat yang mengabaikan Tuhan di dalam gerak kehidupannya. Bukan saja merupakan sebuah kesalahan, tapi sama halnya telah berbuat dosa. Karena itu, jangan melupakan Tuhan di dalam hidup dan perencanaan kehidupan kita. Kesimpulan, Bapak Ibu, ya, bagaimana dengan hubungannya dengan hidup kita hari ini? Saya mau katakan, masa depan kita adalah milik Tuhan. Karenanya, kita tidak perlu ngotot untuk mengetahui apa yang akan terjadi besok. Ya. Tuhan mempercayakan kepada kita masa kini untuk kita jalani dan kelola dengan bijaksana. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok,
Iman kita menjadi dasar untuk kita melangkah kepada hari esok. Itulah sebabnya seluruh perencanaan di dalam aspek kehidupan kita mau dasari dengan iman kepada pemilik kehidupan itu. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, ya, kita melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Kita tahu Allah itu berperan di dalam menyusun rencana hidup kita ini. Kalau kita ingin mencapai keberhasilan dengan apa yang kita rencanakan, maka kita harus melibatkan Tuhan. Mulai dari perencanaan sampai kepada eksekusinya, pelaksanaannya. Kita mau bergaul dengan Tuhan, sebab dari Dialah kita mengetahui apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami tidak dapat berbuat apa-apa di luar Tuhan. Karena itu, ajar kami untuk terus melibatkan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan kami. Tapi dalam seluruh aspek perencanaan hidup kami pun hari ini dan esok. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami. Tuhan yang berkehendak. Kami mau melibatkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Shalom.